Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Kali ini kita akan belajar tentang KD 3.2 kelas 11, yaitu tentang bioproses dalam sel meliputi mekanisme transport membran. Nah, proses yang terjadi di dalam transport membran juga dapat kita temui loh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kalian menyemprotkan parfum dalam suatu ruangan dan kalian mencium bau harum yang sangat kuat, tetapi semakin lama akan melemah. Nah, itu merupakan peristiwa difusi yang ada dalam proses transport membran, yang tentunya akan kita bahas nanti. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa sel memiliki membran plasma yang tersusun dari lipid dan protein yang bersifat selektif permeable, artinya hanya molekul tertentu yang dapat memasuki sel. Nah, fungsi dari membran plasma yaitu untuk mengatur lalu lintas zat serta sebagai pelindung sel dari lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya yaitu transport membran terdiri atas yang pertama yaitu transport pasif, merupakan transport ion, molekul, dan senyawa dengan tidak melawan gradien konsentrasi sehingga tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Selanjutnya yaitu yang kedua transport aktif, merupakan transport ion, molekul, dan senyawa dengan melawan gradien konsentrasi sehingga memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Transport pasif terdiri atas yang pertama yaitu difusi. Difusi terfasilitasi atau difusi dipermudah, dan yang terakhir yaitu osmosis. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu difusi. Merupakan pergerakan atom atau molekul dari larutan berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga menjadi seimbang melalui membran semi permeabel. Nih, peristiwa difusi dalam kehidupan sehari-hari, ketika kalian menyemprotkan parfum, kalian bisa merasakan bau harum yang sangat kuat dan semakin lama semakin melemah. Karena apa? Karena molekul tersebut tersebar merata ke udara bebas. Selanjutnya yang kedua yaitu difusi terfasilitasi atau difusi dipermudah, merupakan transportasi zat yang prosesnya dibantu oleh protein yang terdapat pada membran plasma. Proses difusi terfasilitasi sangat penting dalam sistem kehidupan karena merupakan salah satu mekanisme yang mengatur berbagai proses fisiologis dan biokimia yang diperlukan untuk bertahan hidup. Difusi terfasilitasi merupakan sejenis transportasi yang memungkinkan penyeberangan zat dan molekul melintasi membran. Nah, yang terakhir yaitu osmosis. Merupakan perpindahan molekul air sebagai pelarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Nah, selanjutnya, peristiwa osmosis dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat pada gambar. Terlihat pelarut berupa air yang berkonsentrasi rendah akan berpindah ke larutan gula yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran selektif permeabel. Selanjutnya yaitu larutan osmotik. Perlu difahami bahwa larutan osmotik terdiri atas isotonik, larutan hipotonik, dan yang terakhir yaitu larutan hipertonik. Kita mulai dari larutan isotonik terlebih dahulu. Cairan yang berada di luar dan di dalam sel berkonsentrasi sama sehingga pada kondisi isotonik tidak terjadi perpindahan pelarut karena jumlah air yang keluar dan masuk sel seimbang. Pada sel hewan maupun sel tumbuhan tidak mengalami perubahan. Nah, yang kedua yaitu hipotonik. Pada kondisi hipotonik, konsentrasi zat larut yang terdapat di dalam sel lebih besar dibandingkan di luar sel. Nah, pada kondisi ini, sel tumbuhan akan mengalami turgid dan sel hewan akan mengalami hemolisis. Dan yang terakhir yaitu hipertonik. Pada kondisi ini, berbanding terbalik dengan hipotonik.
konsentrasi zat larut yang berada di luar sel lebih besar daripada di dalam sel. Pada kondisi ini, hewan akan mengalami krenasi, sedangkan tumbuhan akan mengalami plasmolisis. Transport aktif terdiri atas pompa ion, kontransport, dan yang terakhir yaitu endositosis, eksositosis. Kita mulai dari pompa ion. Pompa ion merupakan transportasi ion melewati membran plasma dengan melawan gradien konsentrasi, seperti pertukaran natrium dengan kalium yang melintasi membran plasma sel. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme pompa ion. Dimulai ketika ion natrium pada sitoplasma berikatan dengan natrium kalium. Afinitas terhadap ion natrium tinggi saat protein terbentuk. Selanjutnya, pengikatan ion natrium merangsang fosforilasi atau penambahan gugus fosfat protein oleh ATP. Selanjutnya yaitu fosforilasi menyebabkan protein berubah bentuk sehingga afinitas terhadap ion natrium menurun sehingga dilepaskan ke sebelah luar. Selanjutnya yaitu bentuk baru protein memiliki afinitas terhadap ion kalium yang berikatan di sisi ekstraseluler dan memicu pelepasan gugus fosfat. Selanjutnya, hilangnya fosfat mengembalikan bentuk awal protein yang memiliki afinitas lebih rendah terhadap ion kalium. Dan yang terakhir, yaitu ion kalium dilepaskan sehingga afinitas terhadap ion natrium tinggi lagi dan siklus kembali berulang. Perlu diketahui bahwa konsentrasi ion natrium tinggi ketika berada di luar sel dan rendah ketika di dalam sel. Berbanding terbalik dengan konsentrasi ion kalium yang rendah ketika berada di luar sel dan tinggi ketika berada di dalam sel. Selanjutnya yaitu kontransport. Merupakan transportasi zat yang mengaktifkan transport zat lain melewati membran plasma. Kontransport dilakukan oleh dua protein transport dengan energi berupa ATP. Contoh dari kontransport ini yaitu pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu endositosis. Merupakan proses masuknya suatu senyawa melalui membran sel dengan cara membungkus senyawa dan cairan ekstraseluler dengan pelekukan ke dalam sebagian membran. Nah, endositosis terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu fagositosis, merupakan proses endositosis dengan cara perubahan bentuk sel menjadi pseudopodia. Dan yang kedua yaitu pinositosis, merupakan proses endositosis ketika plasma melakukan invaginasi terhadap cairan ekstraseluler dari luar sel ke dalam sel. Nah, yang terakhir endositosis dengan perantara reseptor, merupakan proses endositosis terhadap molekul spesifik yang akan masuk ke dalam sel. Nah, eksositosis merupakan proses pengeluaran senyawa dari dalam sel menuju keluar. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai bioproses dalam sel meliputi mekanisme transport membran. Transport membran terdiri atas dua yaitu transport pasif dan transport aktif. Yang membedakan di antara keduanya yaitu dalam penggunaan energi. Transport pasif tidak menggunakan energi karena tidak melawan gradien konsentrasi, sedangkan transport aktif menggunakan energi karena melawan gradien konsentrasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.